Kalau suatu biaya masuk, apalagi tinggi, itu berarti menyebabkan harga barang di negeri itu akan naik. Jadi saya bilang ini yang terjadi, Trump melawan dunia. Halo Sobat Cuan, kembali lagi dalam podcast Cuap-Cuap Cuan. Tetap berada dalam segmen koneksi konten Ekonomi seksi. Ya, masih bersama saya Wahyu Daniel, saya pemimpin redaksi CNBC Indonesia, dan saya ditemani oleh Michael Jeffriando selaku redaktur pelaksana di sektor ekonomi makro dan moneter. Dan kita saat ini kedatangan tamu spesial yang gak kalah penting dari tamu-tamu Cuap-Cuap Cuan yang sebelumnya. Dia adalah seorang pengusaha senior, pernah menjadi wapres 2 periode, yang 10 sama yang ke-12, lalu juga berpengalaman di bidang politik, pokoknya udah lengkap pengalamannya. Kita akan nanya seputar situasi ekonomi terkini yang lagi hangat. Dan tak kalah pentingnya, saya perkenalkan, semua sih udah pada kenal ya Michael ya. Iya, namanya adalah Pak Muhammad Yusuf Kalla, Pak JK. Apa kabar Pak JK? Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak? Sehat. Pak, makasih Pak sudah bersedia untuk menjadi tamu Cuap-Cuap Cuan Pak, podcast Cuap-Cuap Cuan. Untuk pembuka Pak, kita sudah mewawancari berbagai ekonom ya Pak. Betul. Ekonom udah sering nanya nih Pak soal kondisi ekonomi terkini. Saya mau tahu dari pandangan Pak JK untuk pembuka nih Pak, kondisi ekonomi saat ini menurut Pak JK bagaimana Pak? Global dan dalam negeri Pak. Iya, kalau ekonomi kita kan sekarang dunia ini kan global, seluruh dunia juga itu semua terkoneksi, semua saling berpengaruh. Nah, kita semua tahu ekonomi dunia ini bermasalah, terjadi penurunan, termasuk yang terakhir ini dengan tarif yang oleh Trump, Donald Trump itu mempunyai efek luas. Walaupun dibatalkan, ditunda, ya kan, berarti labil nih Pak. Memang saya sudah ada duga sebelumnya, saya kasih tahu bahwa ini hanya tekanan, dan justru Trump mungkin tidak menyadari bahwa yang rugi pertama rakyat Amerika sendiri. Nah, jadi dengan koordinasi, kemudian dalam negeri kita tahu Pak, semua kita punya anggaran defisit, harus menambah utang, kita punya anggaran oleh Pak Prabowo harus diefisienkan, sehingga terjadi penurunan anggaran-anggaran infrastruktur dan sebagainya, sehingga tentu itu juga mempunyai efek ke dalam negeri yang cukup besar masalahnya. Nah, jadi gabungan masalah ekonomi dunia, masalah dalam negeri kita, masalah investasi dalam negeri kita yang beruntung, maka ekonomi kita tentu tidak baik-baik saja, istilah orang. Ada masalah lah. Jadi ini beban untuk kita semua bersama-sama untuk bekerja bagaimana bertahan dan memperbaiki ekonomi kita. Iya Pak, yang viral kemarin Pak JK tuh viral di mana-mana kan Mike. Betul. Nulis sudah kayak dosen gitu kan, tiba-tiba dan itu baru aja Donald Trump bikin geger dunia kan Pak. Dunia semua panas dingin gitu kan, gara-gara dia tiba-tiba naikin tarif bea masuk untuk semua produk. Tapi Pak JK kelihatannya jadi ngasih pandangan yang berbeda bahwa udah kita nggak usah perlu khawatir. Kenapa? Dan akhirnya sekarang terbukti dia mundur lagi gitu Pak. Kenapa Bapak bisa berpikir berbeda gitu, punya pola pikir yang berbeda, dan menurut Bapak ini sebenarnya cuma gertakan kan gitu Pak? Sebenarnya mudah saja. Karena ini yang disampaikan Trump itu tarif impor. Yang kalau di Indonesia kita kena bea masuk. Betul. Nah, kalau suatu bea masuk apalagi tinggi, itu berarti menyebabkan harga barang di negeri itu akan naik. Jadi semua yang diputuskan oleh Trump itu pada tanggal 2 April itu justru merugikan rakyat Amerika sendiri. Karena menyebabkan harga-harga akan naik di Amerika. Mulai 10% sampai 15%, tidak 30%. Kira-kira seperti itu. Maka, dan kita lihat beberapa hari kemudian, rakyat Amerika dan di bagian dunia ini memprotes itu, demo besar-besaran. Benar. Jadi saya bilang ini yang terjadi, Trump melawan dunia. Artinya karena seluruh dunia tidak setuju, menolak, dan termasuk rakyat Amerika. Jadi dia melawan seluruh dunia, termasuk negaranya sendiri. Jadi karena itulah maka
setelah menyadari, saya kira, dan apa yang saya katakan banyak gertakan, dan ini berbahaya untuk negaranya sendiri, mungkin dia tidak menyadari apa yang dia lakukan. Ya, tiba-tiba saja, dia kan Trump begitu, tiba-tiba kasih kejutan gitu. Betul, Pak. Nah, tanpa mengetahui besar efeknya, karena itu dia sadar, makanya dia tunda. Jadi seperti yang saya katakan, ini tidak waktu lama ini masalah, betul. Hanya 5 hari. Jadi kalau banyak yang sebelum mengkhawatirkan bakal ada PHK besar-besaran, tekanan industri, bahkan krisis, itu seharusnya tidak perlu ya Pak ya? Tidak perlu. Saya katakan tidak. PHK apa? Karena ini orang Amerika tidak berarti tiba-tiba berhenti membeli baju, membeli sepatu, tidak. Hanya mungkin mengurangi harga tersebut. Dan begini juga, ekspor itu pengaruhnya ke GDP hanya 20%. Betul. Ya. Kemudian ekspor ke Amerika itu hanya 10% daripada 20% itu. Iya, betul, Pak. Berarti 2% pengaruhnya. Kalau 2% ini pengaruhnya hanya 10%, Pak. Berarti hanya 0,2%. Iya. Jadi tidak akan masalah besar ekonomi kita, 0,2% pengaruhnya dari GDP. Iya. Jadi ini yang kadang-kadang tidak dihitung oleh ekonom. Jadi saya hitungkan bahwa pengaruhnya kecil ini. Jadi jangan khawatir lah, tenang aja lah. Dan ini tidak lama, karena ini gertakan, ini hanya pressure agar orang taat apa maunya Trump. Maunya itu ialah meningkatkan industri dalam negerinya dengan cara mempermudah ekspornya ke negara lain. Dan menurunkan biaya dia. Tapi efeknya dah lupa tadi saya katakan. Kena rakyat Amerika sendiri. Dan tidak mungkin secepat itu Amerika bisa membuat industri dalam negeri mengganti daripada apa yang dihasilkan negara-negara kayak China, Vietnam, Indonesia, Vietnam, Thailand, dan sebagainya, atau Eropa. Karena seperti contoh, bikin garment, gaji yang tukang jahit itu paling tinggi 4 juta rupiah. 3-4 juta rupiah. Di lain pihak, gaji minimum di Amerika $16 per jam. Jadi kira-kira 2 juta per hari. Kalau kita lihat 7 jam kerja, 2 juta per hari. Jadi di sini kerja sebulan, di Amerika hanya kerja 1,5 hari, ongkosnya sudah. Jadi bagaimana bisa menghasilkan barang murah kalau ini? Dan di mana dapat buruh seperti itu? Jadi tidak mungkin itu. Kedua, contohnya mau bikin pabrik pun tidak semudah itu tiba-tiba. Mungkin butuh setahun persiapan. Meningkatkan industri tekstil butuh persiapan lama. Jadi apa yang dipikirkan Trump itu hanya tiba-tiba hanya mempengaruhi orang bahwa Amerika itu yang terkuat, jadi ikut Amerika. Untuk banyak negara, ya kita terlanjur ikut. Saya bilangin sama Pak Erlangga, jangan dulu, tenang aja, tidak akan apa-apa itu. Nah, Cina melawan kan? Cina melawan. Tidak apa-apa, karena Cina ekspornya terbesar ke Amerika. Nah, karena Cina melawan, bingunglah dia. Dan saling sangat pengaruhnya luar biasa. Karena itu, yang paling bingung, orang yang paling bingung sekarang di dunia ini Trump. Mau lanjutkan salah, tidak melanjutkan malu. Jadi ini langkah politik atau langkah ekonomi Pak JK? Menurut Pak JK? Perang ekonomi politik. Jadi nggak semua targetnya Cina kan? Oh, target sebenarnya Trump itu Cina ya? Jadi begini. Wah, ini menarik nih. Kalau suatu negara tarif impor itu atau biaya masuk itu berdasarkan komoditas. Berapa biaya masuk mobil, berapa biaya masuk baja, berapa biaya masuk makanan, berapa biaya masuk kain, begitu. Tidak, ini berdasarkan negara. Ya beda-beda. Cina sekarang 104, Indonesia ke sini kemudian sekarang 10%. Iya Pak. Jadi ini isunya politik. Bukan ekonomi. Kalau ekonomi dia harus berdasarkan komoditas dong. Iya benar. Ini pengaruh di dunia kalah sama Cina jadi merasa panik sama Cina. Kalau yang normal sama Indonesia, mana ada Indonesia biaya masuk untuk Amerika sekian, biaya masuk untuk Eropa sekian, tidak kan? Cuma kita tulis
barangnya apa, Betul, Pak. nomor berapa barang itu. Jadi berlaku untuk semua negara. Ini berlaku beda-beda. Jadi nanti baju Amerika, baju Cina dan baju Indonesia beda harganya di Amerika. Jadi nanti Amerika akan lebih mengimpor dari Indonesia. Jadi benar. Justru aturan ini bisa menguntungkan Indonesia. Wah, Ya, karena itu saya bilang tenang aja, ini bisa menguntungkan Indonesia. Peluang sebenarnya. Peluang ada. Kalau berjalan terus. Tapi saya yakin tidak akan berjalan terus. Tapi Pak JK, nasihat atau masukan ke pemerintah apa? Pak kan tadi bilang menguntungkan, berarti kita harus menyiapkan barangnya dong, tekstilnya kita harus siapkan, barang-barang itu kan gimana tuh Pak? Saya bilang tenang aja. Itu bilang kemana nih Pak? Iya, saya bilang sama Pak Erlangga, tenang aja ini. Erlangga, tolong Presiden ini tenang aja, tidak akan banyak efeknya ini. Karena ini juga paling tinggi 5-10% ya, efeknya setelah saya hitung itu kan paling tinggi 5, bisa 10. Tapi saya pikir paling tinggi 5. Jadi ini konsumen Amerika tidak terpengaruh untuk barang Indonesia. Ya, tapi barang yang Cina sudah pasti terpengaruh. Karena itu bisa mereka mengalihkan impor ke Indonesia kalau ini berlangsung kebijakan ini. Jadi ada efek positifnya. Terang aja saya bilang. Pak, kalau lihat kemarin ketika kebijakan Trump dikeluarkan, pasar keuangan bergejolak. Di luar negeri terutama, kan kita masih libur ya Pak ya. Ketika di Indonesia pasarnya buka, bergejolak juga, cuman pasar sahamnya tidak seburuk yang dibayangkan. Nah, kalau sentimen seperti ini perlu dikhawatirkan atau enggak Pak? Pasar saham itu kan melihatnya itu kemungkinan terjadi. Jadi sebelum terjadi dia sudah hitung. Jadi perhitungan mereka bahwa kalau berlaku ini aturan, maka barang-barang dari luar akan mahal. Kalau kita lihat, yang paling turun harga saham di Amerika hari pertama, itu kan Apple. Pak JK sampai perhatiin ya Pak? Ya, seperti kan di CNN. Iya benar. Kenapa? Karena semua iPhone itu buatan Cina. Betul. Berarti kalau masuk ke Amerika itu mahal. Karena itu pasti orang tidak beli iPhone. Benar. Karena itu pasti iPhone rugi. Iya. Sahamnya pasti rugi. Karena rugi maka jual sahamnya. Iya betul. Ya gitu kira-kira. Atau begitu ya barang-barang lain. Jadi kepanikan yang belum tentu terjadi gitu Pak JK ya, masih tebak rumor-rumor gitu Pak. Itulah ciri pasar modal. Dia melihat kemungkinan terjadi. Ya, jadi kan seperti dikatakan Pak Presiden bahwa pasar modal kayak judi. Iya, daripada rugi nanti besok jual aja sekarang. Iya betul. Kalau banyak orang jual sahamnya, maka turun saham itu. Betul. Makanya Pak JK kalau dalam statement waktu dari Wapres, pasar saham penting, tapi lebih penting lagi pasar Tanah Abang sama pasar Senen ya Pak. Kalau itu masih bergerak, ekonomi masih bisa bergerak ya Pak. Betul. Karena realnya pasar itu ada di pasar Tanah Abang, pasar Senen. Yang di situ lihat daya beli masyarakatnya. Betul. Kalau di saham daya beli pemodal yang meningkatkan ekonomi kita itu daya beli masyarakat umum yang bisa dilihat di pasar real. Gitu. Pak JK, tadi Bapak bilang suruh tenang aja ya Pak, pemerintah ya Pak. Sebenarnya kalau dilihat sih barang dari Cina mahal, harusnya bisa ambil opportunity, pindahin pabrik ke sini, nanti baru Cina pindahin pabrik sini bisa kita ambil, bisa investasi, barangnya kita ekspor ke Cina. Kalau mungkin itu juga bisa jadi. Tapi kalau Pak JK di pemerintahan sekarang, dalam kondisi gini apa sih Pak yang harus dilakukan Pak untuk pembedahan ekonomi Pak? Saya akan tenang menunggu dan melihat itu sebagai suatu pressure. Jangan kita kena pressure atau ini tekanan. Maka kita melihat itu di mana titik lemahnya. Karena itu yang saya bilang di statement saya itu bukan negosiasi, klarifikasi. Karena yang angka 32 itu berasal daripada asumsi dari pemerintah Amerika, Trump, bahwa Indonesia itu memberikan pajak atau tarif impor itu kurang lebih 64%. Padahal sebenarnya itu tidak.
Iya. Jadi Indonesia cukup mengklarifikasi angka itu. Bahwa ini tidak benar Tidak dong benar, 60%. Memang ternyata kemudian saya tahu angka-angka itu bukan dari berapa besarnya. Beda dengan apa yang dikatakan oleh Trump. Trump mengatakan angka itu dihitung 50% daripada tarif balasan, retaliasi. Retaliasi balasan. Itu bahwa itu setengah daripada apa yang kita kenakan. Padahal kita tidak kenakan 60%. Contohnya begini. Impor kita terbesar itu kedelai dan gandum. Betul. Ya. Dan itu biaya masuknya 0. 0. Karena kategori pangan ya, Pak ya. Cuma yang terjadi memang kita lebih banyak mengekspor daripada mengimpor dari Amerika. Betul. Kenapa? Karena barang Amerika mahal. Walaupun nanti pemerintah kita akan tingkatkan impor dari Amerika, belum tentu juga orang laksanakan. Karena bagaimana mahal ya. Barang-barang Amerika, contohnya mobil. Emangnya mobil Amerika bisa laku di sini? Tidak kan? Iya betul. Iya. Mahal harganya, Pak. Mahal harganya. Kapasitasnya gede-gede kan. Iya. Dan orang, apalagi mobil Cina masuk. Mobil Jepang aja lebih murah daripada Amerika. Betul. Tapi Alphard itu harganya BYD jual hampir setengah daripada Alphard. Betul. Sama. Jadi pasti kita tidak beli mobil Amerika. Yang terjadi beli mobil Cina sekarang orang. Betul. Cenderung. Contohnya. Ataupun yang lain. Iya. Lu beli alat-alat pertukangan, alat-alat rumah sakit. Itu barang-barang Cina 20% dibanding barang Amerika. Iya betul. Jadi walaupun pemerintah mengatakan beli barang Amerika, ya beli siapa mau beli karena mahal. Konsumen udah pasti ngapain beli ya, Pak? Bagaimana jualnya? Coba mobil-mobil sekarang Ford kan mahal. Bukan mahal kan, sudah mundur. Iya betul. Nggak laku. Kalah saing. Apalagi mau beli yang lain, terkecuali teknologi. Yang dibeli Amerika itu teknologi saja. Iya betul. Komputer tapi semua teknologi itu dibikinnya di Cina atau Vietnam atau Indonesia. Iya. Mereka idenya aja tapi manufakturingnya di Cina. Cina ya, Pak. Iya, karena lebih jadi murah dia ya, Pak. hanya teknologinya dia punya. Iya betul. Tapi pabrikasinya manufakturing di negara lain. Iya betul. Vietnam. Ya, Pak, kalau dilihat sekarang kan tadi Pak bilang ini kan sebenarnya cuma Amerika dan versus Cina gitu ya, Pak ya. Yang lagi panas sekarang. Ya waktu yang pertama itu yang terjadi. Iya, dan kalau banyak yang beranggapan apakah sekarang ini Indonesia tuh harus dekat dengan Cina atau lebih dekat dengan Amerika gitu, Pak? Indonesia tidak berpikir seperti itu. Memperlakukan negara-negara itu sesuai dengan hubungan kita dan kemampuan kita. Betul. Dan juga negeri itu. Bagi kita, Cina, Amerika, Eropa itu sama saja. Kita kan politik bebas aktif, kan? Kita bukan timur, bukan barat, dulu begitu. Karena itu kita berpikir yang menguntungkan saja, yang mana menguntungkan. Apalagi yang mempunyai hubungan dagang itu kan pemerintah yang banyak mengimpor. Yang mengimpor kan pengusaha. Betul. Pengusaha itu mau untung. Iya. Pak, tadi Bapak bilang tenang. Oh, silakan Pak. Ya. Tenang. Habis itu udah kita diemin aja gitu Pak. Maksudnya kita nggak usah terlalu overreaktif gitu Pak terhadap Trump. Kita biarin aja dulu gitu ya Pak ya. Nanti juga mereka sendiri yang rugi gitu Pak ya. Ya kita aktif lah juga pasti. Tapi mempelajari betul sebenarnya apa yang terjadi. Ya seperti kan tadi. Buktinya belum berapa hari langsung mundur. 3 bulan. Jadi buat apa ke Amerika untuk berunding? Ya, mana dia mundurkan. Dan saya yakin 3 bulan yang akan datang itu lain lagi. Berubah lagi. Cerita bisa berbeda. Karena memang dia merugikan dia sendiri. Iya. Dan kayaknya ini kayak dendam kesumatnya Trump terhadap China ya. Kalau sebelumnya kan dia perang dagang sama China, dia ituin. Sekarang lagi dia kayaknya menabuh genderang lagi ke China. Kayaknya dia tuh ada. Jadi sama dengan orang mau tembak orang, dia tembak kakinya dulu sendiri. Jadi waktu nanti tembak kaki itu, luka dia. Iya.
belum nembak orang. Pak, kalau kita anggap Trump 3 bulan lagi lah ya Pak, mungkin perkembangannya. Tapi untuk kondisi ekonomi dalam negeri sendiri Pak, kalau Pak JK Balik lagi. ketimbang kita memikirkan apa yang terjadi sama Trump, kita lihat sebenarnya untuk dalam negeri sendiri Bapak melihat ekonomi kita ini tadi Bapak sempat singgung baik-baik saja kah atau sebenarnya tidak Pak? Jadi ekonomi kita dipengaruhi oleh pertama kebijakan dan anggaran pemerintah. Itu sangat berpengaruh. Kan itu mempengaruhi pengusahaan, mempengaruhi daya beli masyarakat. Kemudian produktivitas masyarakat. Betul. Hal ini investasi. Iya. Nah, dan juga kemampuan kita mengekspor atau menjual. Ini semua tidak terjadi. Jadi pemerintah dengan situasi ini ekonomi kita tidak sebaik apa yang kita harapkan. Ekonomi dalam negeri, sudut belanja pemerintah. Begitu juga karena efisiensi penggunaan pajak, banyak hutan dan sebagainya. Yang keduanya, ekonomi yang dapat menunjang ekonomi itu investasi, baik dari dalam dan luar. Akibat situasi birokrasi yang begini, kekhawatiran masyarakat, banyaknya kritikan ke masyarakat, menyebabkan itu orang lebih masyarakat asing itu atau dari luar negeri, dari mana lebih memilih Vietnam, Thailand daripada ke Indonesia. Jadi dua penggerak ekonomi kita tidak jalan. Investasi dan government spending Pak ya? Iya, spending. Akibatnya yang menggerakkan kan daya beli masyarakat, konsumsi masyarakat. Tapi konsumsi masyarakat harus didahului dengan pendapatan masyarakat. Betul. Pendapatan masyarakat itu kalau anggaran pemerintah cukup tinggi untuk meningkatkan ekonomi, mau bikin orang bekerja. Betul. Yang kedua, pendapatan masyarakat terjadi kalau dia bekerja, kalau ada investasi. Betul. Dan itu juga mengendalikan pajak. Ini tidak terjadi. Atau kurang setidaknya. Berkurang ini. Sehingga ekonomi kita nanti seperti itu. Jadi pertumbuhannya itu dihitung lebih rendah dibanding pertumbuhan tahun 2024. Pak, dulu zaman Pak JK sama Pak SBY pertumbuhan ekonomi pernah 6 atau 7 gitu Pak ya? Itu gimana ceritanya bisa begitu Pak? Mungkin bisa di-sharing gitu Pak? Pada waktu itu tentu kan 2004. Setelah kita semua, walaupun secara besaran ekonomi masih lebih besar sekarang. Iya betul Pak. APBN kita waktu itu baru sekitar 600 triliun. Sekarang kan 3.000. 3.000. Waktu nilainya tentu beda kan. Betul. Itu semua terjadi akibat mulai ekonomi kita setelah habis krisis berkembang kembali dan juga utang negara pemerintah tidak besar karena utang sekarang itu kurang lebih 8.000 triliun. Itu menyebabkan bunga cicilan kan besar. Menghabiskan anggaran Pak. Jadi APBN besar 3.200, 3.200. Tapi ini sepertiganya habis untuk utang dan bayar bunga. Iya. Kalau dulu itu kecil. Kok bisa Pak? Kecil Pak? Karena utang negara waktu itu hanya 2.000 triliun. Bagaimana mendorong ekonomi? Kan kalau sekarang bilang utang digedein untuk biayain APBN buat mendorong ekonomi Pak. Itu zaman waktu sama Jokowi itu susahnya yang kedua. Pertama masih oke. Iya Pak. Zaman saya. Iya Pak. Tapi setelah penggunaan macam-macam, saya juga masih di situ juga tentu tanggung jawab. Itu bisa selama anggaran itu dipakai dengan betul. Tapi dipakai macam-macam kayak pakai untuk bangun IKN, begitu banyak subsidi, kemudian biaya kemarin pemilu, semua itu kan menyebabkan basis anggaran pemerintah menurun kemampuannya, yang menyebabkan ekonomi masyarakat juga menurun, apalagi karena birokrasi dan kemudian masyarakat juga keamanan juga dikeluhkan dan korupsi tentu dikeluhkan masyarakat luas termasuk luar negeri.
maka investasi kita dibanding negara-negara Asia lainnya menurun. Jadi pengangguran cenderung naik jadinya. Kalau itu berarti daya beli masyarakat turun. Kalau daya beli masyarakat turun seperti itu. Bapak singgung tadi efisiensi anggaran, Pak. Yang kita tahu kan pemerintah mengupayakan itu dan dialihkan untuk program makan bergizi gratis dan antara dan lainnya. Kalau Bapak melihatnya itu hal yang bagus atau gimana, Pak? Ada dialihkan, tapi lebih besar semuanya jadi begini. Banyak juga salah pengertian. Kata efisiensi itu seakan-akan, katakanlah, uang kita 100, tapi supaya kita lebih efisien, kita hanya belanjakan 60, 40 kita simpan dan untuk keperluan lain. Betul. Ini bukan begitu. Memang anggaran kita, pemasukan kita bukan 100, memang tinggal 70. Jadi bukannya mengalihkan, tapi memang tidak ada uangnya. Iya. Yang namanya efisiensi itu bukan mengalihkan. Memang tidak ada pemasukannya. Karena pajak kita turun sebenarnya. Pajak turun berarti karena penerimaan negara turun. Dan dalam pihak utang naik. Waduh. Dia dua hal. Pak, kalau Pak JK sarannya apa Pak kalau dengan kondisi kayak gini, Pak? Ya, pertama tegakkan hukum dan birokrasi yang baik supaya ada keyakinan orang. Kedua, ya kita mengatur APBN itu seefisien mungkin, tapi yang memenuhi syarat yang baik dan membuka jalur investasi baik dalam dan luar negeri. Sekarang ini kalau orang investasi sulitnya kayak apa? Iya betul. Emang sulit ya Pak buat investasi? Banyak sih yang ngeluhin sih Pak. Sulit. Saya pengalaman sendiri. Kita sih siap untuk bikin listrik. Pemerintah minta bikin listrik terbarukan. Kita siap bikin. Pak. Siap bangun jual langsung di 2 tempat. Tapi ini pemerintah PLN itu tidak perhatikan, tidak peduli. Nggak didukung maksudnya Pak ya? Diberi kemudahan, didukung. Ya, dan tidak mengaturnya dengan baik. Padahal mereka butuh. Harga juga nggak kompetitif gitu. Iya. Ya harga sih kita bisa bicarakan. Tapi justru mau bicara pun enggak. Nah itu yang terjadi. Dan banyak begitu. Belum lagi keluhan itu Pak, ormas Pak. Iya. Kan itu gimana tuh Pak menurut Pak JK Pak? Itu ormas yang terjadi itu kan bukan karena ormas itu ingin apa? Karena mereka nganggur. Harus cari jalan keluar ya berarti Pak, beri mereka pekerjaan supaya mereka nggak. Iya kalau mereka kerja semua mana ada ormas di jalan. Itu problem. Berarti problem sebenarnya adalah solusinya bukan tangkapin mereka. Ya usahakan beri lapangan pekerjaan, buka lapangan pekerjaan. Pekerjaan itu pemikiran Pak JK ini nih kita. Itu. Makin banyak penganggur, makin banyak semacam ormas itu. Pak banyak orang bilang tadi Bapak bilang Vietnam, Thailand. Kayaknya kita kalah banget ya Pak sama Vietnam ya Pak. Vietnam pertumbuhannya udah hampir 8%, 7, sekian Pak. 8%. Yang sekarang tinggi itu Vietnam dan Filipina. Kenapa tuh Pak? Menurut itu kepastian hukum tadi Pak? Iya. Kemudian berinvestasi Pak? Ya, banyak saya ke Vietnam tahun lalu. Lihat bagaimana mudah sekali orang investasi. Mencari tanah di mana pemerintah akan bantu siapkanlah. Itu kalau kita kan bicara apa itu maklar tanah apa macam-macam. Bisa gak sih Pak Indonesia bisa begitu Pak? Mestinya bisa. Dan itu kan terjadi bikin industri estate banyak. Dan pemerintah yang siapkan itu bisa. Tapi jangan lepas terlalu jauh. Ya, itu menyulitkan kita. Pak terkait industri ini Bapak tadi sempat bilang carikan mereka lapangan pekerjaan untuk ormas misalnya. Tapi kan kita tahu industri itu kan semakin lama khususnya manufaktur ya Pak. Deindustrialisasi maksudnya. Deindustrialisasi. Terjadi gak sih Pak deindustrialisasi menurut Pak JK? Pak JK kan udah dari pemerintahan makin turun perannya. Tahun 80-90-an itu tinggi investasi itu, tapi menurut karena itu
sering orang deindustrialisasi. Betul Pak. Iya. Tidak berarti tidak ada industri, tidak, pertumbuhannya itu menurun. Iya Pak. Secara persentase. Benar. Menurun. Naik. Kalau kita terbang di atas Kerawang, Bekasi, Iya, Tangerang, itu kan penuh dengan industri. Pabrik semua Pak ya. Iya, kita lihat dari atas. Sepanjang tol MBC ke Bogor, kita lihat itu semua. Ada, tetapi pertumbuhannya tidak sebaik beberapa tahun yang lalu. Betul. Menurut kalah dengan katakanlah Vietnam, kalah dibanding Cina dan sebagainya. Bahwa seperti tadi ditanyakan bisa saja supaya lebih murah industri dari Cina. Tidak segampang itu, mungkin waktu setahun baru bisa pindah. Tidak langsung angkat itu. Tidak. Benar. Nah itu butuh pelatihan. Padahal situasi sudah lain. Jadi harus bergerak cepat Pak ya. Apa Iya, gimana? jadi memang kita harus usaha betul bersama-sama antara pemerintah, pengusaha, birokrat pemerintahan di daerah, di pusat. Harus kita betul-betul yakin bisa berbuat bersama-sama. Pemerintah udah mulai hilirisasi tuh Pak. Nah, hilirisasi menurut Pak, menurut Pak hilirisasi itu khususnya untuk hasil kekayaan alam, betul. Lebih mineral dan sebagainya. Tetapi jangan kayak nikel. Kenapa nikel Pak? Semua bebas pajak, insentifnya bertebaran, PPE-nya nol, akhirnya yang nikmati semuanya. Dan hampir 90% Cina. Ini mati Cina aja. Jadi kenapa Cina bisa kemudian menjual barang murah? Antara lain karena dia mendapat barang murah dari kita. Yang hancur lingkungan. Banjir kiri kanan sekarang. Iya. Jadi harusnya yang berbasis sumber daya alam itu jangan dikasih insentif ya Pak, justru Pak? Iya, harus ada pajaknya dong. Karena merusak lingkungan ya Pak ya? Ya bukan yang buat apa? Iya betul. Apa penghadapan negara? Betul. Iya. Itu kesalahan fatal itu, hilirisasi nikel itu. Oke. Jangan sampai pada zaman Pak Jokowi. Iya, betul. Kedua, tahun 2000 aturannya. Betul. Jadi hilirisasi juga harus hilirisasi macam mana? Harus ada pajaknya, harus royaltinya tinggi. Iya. Karena kita punya kekayaan alam yang mahal itu jangan seenaknya dikasih. Kalau tidak ada yang mau, sudah simpan aja di situ. Kita bisa. Dan jangan semuanya juga ke asing. Kita juga bisa. Bisa. Sekarang kan Pak, Cina itu udah bukan oil reserve lagi katanya Pak, tapi mineral kritis yang punya Indonesia the reserve. Itu yang sekarang menjadi kekuatan dunia, dan kita banyak nih Pak JK gimana ngelihatnya nih Pak? Kalau yang itu mineral kritis itu di Cina. Iya, di Indonesia nggak ada ya Pak? Ada juga, tapi bukan itu yang mau dibeli Amerika, yang ditahan oleh Cina dia sendiri. Biasanya itu ada di gunung-gunung, kan rare itu. Jadi bahan mineral yang jarang gitu kan. Tapi kita sebenarnya kaya juga kan Pak terhadap sumber daya alam yang dibutuhkan dunia Pak. Kaya nikel, aluminium, bauksit, macam besi, tembaga, timah, macam-macam. Apa yang tidak ada di Indonesia? Betul. Tapi jangan diobral. Jadi hilirisasi itu diproses, setuju sejak dulu kita setuju. Tapi prosesnya itu harus utamakan kursi dalam negeri, dan mereka harus bayar pajak, bayar royaltis dengan benar. Dan jangan merusak lingkungan. Nikel itu penghasilan negara kecil sekali, tapi untuk rehabilitasi lingkungan, atau efek kerugian masyarakat kena banjir lingkungan jauh lebih besar daripada apa yang kita peroleh. Kampung saya kena, hanya Sulawesi kena. Jadi berdosa benar itu kebijakan itu. Waduh. Emang perusahaannya nggak dikasih kewajiban untuk membereskan hasil lingkungan yang terdampak? Ada royaltis, tapi 1,5%.
Dan itu nggak bisa langsung direhabilitasi seketika, harus butuh waktu kan Pak? Kalau dilakukan dulu Inco yang sekarang Vale. Itu bagus terencana dia rehabnya. Ini yang dilakukan para pengusaha tambang kita dan Cina asal garu aja. Jadi kalau Anda ke Konawe, Morowali atau di Maluku Utara, itu akan melihat bagaimana kerusakan lingkungan. Dan dampak terhadap ekonomi nggak sebesar yang kecil. Pak Jokowi selalu mengatakan kita mempunyai 500 triliun. Mana 500 miliar dolar atau berapa dolar? 50 miliar dolar. Tapi dilihat di cadangan devisa kan tidak masuk, tidak ada. Iya Pak. Jadi ketika ekspor yang tumbuh tinggi, ternyata cadangan devisa kita justru turun. Rupiah kita melemah. Dolarnya disimpan di ke Cina semua, ke Singapura. Rugi banyak dong Pak dengan kebijakan itu. Ruginya double-double berarti itu. Jangan hilang seperti itu. Harus terencana dengan betul. Libatkan pengusaha dalam negeri. Iya, harus seperti itu. Pak Prabowo punya cita-cita ekonominya suatu saat bisa pada jam pemerintahannya bisa tumbuh 8%. Tadi Bapak lihat kan drivernya di mana sih Pak? Kalau kan Pak JK dulu pernah 6-7%. Bisa terulang lagi gak sih Pak kira-kira Pak dengan kondisi sekarang Pak? Ya, dalam kondisi sekarang 8% itu sulit sekali. Ya. Dan bahkan dalam 5 tahun atau 4 tahun ke depan susah Pak? Ya, kita melihatnya ke depan saya 2-3 tahun ekonomi dunia tidak akan tumbuh seperti itu. Nah, kalau ekonomi tumbuh kita juga tetap aja ekonomi sektor pemerintah juga dan sektor swasta apabila tidak berubah semua sikap kita akan begini. Itu contohnya gini saja. Kalau ekonomi tumbuh dan banyak pasti banyak peresmian pabrik kan? Betul. Iya. Di mana kan peresmian pabrik? Berita-beritanya sepi Pak, malah berita PHK yang banyak. Jadi itu lihat seperti itu. Jadi memang ya cita-cita sih oke, tapi kan itu harus kerja keras. Saya yakin Pak Prabowo kan kerja keras untuk itu, untuk mencapai. Tapi juga tanpa didukung oleh pemerintahan pusat dan daerah yang baik. Itu tidak akan siapa. Kita dukung itu. Ya, siapa sih yang tidak mau negara kita tumbuh tinggi? Betul. Kalau Vietnam bisa tumbuh 8%, Filipina bisa tumbuh 7%, mestinya juga kita bisa kan. Kita lebih kaya dari mereka. Betul, dari sumber daya betul alam. Pak. Iya, tapi beginilah yang terjadi. Tim ekonomi menurut Pak JK gimana? Kuat gak ya, Pak? Tim ekonomi boleh saya itu merencanakan, tapi pelaksanaannya kan beda lagi kadang-kadang. Yang seperti saya katakan tadi, ini faktor dunia tentu, faktor birokrasi dalam negeri dan juga korupsi dalam negeri, semua level mesti dibayar. Capek itu orang investor itu untuk masuk ke sini. Walaupun sebenarnya pasar kita luas. Vietnam penduduknya tidak lebih daripada 100 juta. Betul. Kita 200, 3 kali lipat daripada Vietnam. Artinya, kalau orang investasi dalam negeri, pasar dalam negeri luas di Indonesia. Betul. Dan apapun bahan bakunya ada kita. Betul. Mau mineral, mau katakanlah tanaman sawit atau apapun cukup untuk kita semuanya. Tapi kalau pengusahanya semua dicurigai ataupun apa, ini kan akan terlihat semua sama orang sehingga orang takut masuk. Pak, ini juga perdebatan ya kayak kita bilang. Kita sering dapat keluhan dari pengusaha daya beli melemah. Sementara dari pemerintah bilang daya beli melemah. Gimana ngeliatnya gitu? Ini perasaan aja apa data? Nah, Pak JK ini pernah di pemerintahan, sekarang juga pengusaha. Dalam situasi sekarang itu benar gak sih Pak daya beli kita tuh Pak ada? Daya beli itu berasal dari pendapatan kan? Iya. Jadi bukan daya beli dulu. Jadi berarti pendapatan menurun, sehingga daya belinya turun. Nah,
pendapatan itu berasal daripada kalau dia punya pekerjaan. Betul. Berasal daripada kalau ada proyek-proyek pemerintah yang berjalan. Berasal daripada investasi masyarakat. Iya, betul. Nah, ini semua menurun sehingga pendapatan masyarakat menurun, otomatis daya beli menurun. Betul, Pak. Kan gitu. Kondisi sekarang menurun, Pak? Menurun dong. Lihat aja pasar modal dan pasar saham. Ya. Lihat aja Tanah Abang. Tidak seramai dulu kan? Iya, Pak. Lalu pasar-pasar lainnya atau toko-toko di mall, lebih banyak orang makan di mall. Iya, betul. Dibanding belanja ya, Pak? Iya. Belanja juga, tapi makan. Iya, belanja makan. Bukan belanja baju, bukan belanja. Ya. Apa yang harus dilakukan tadi itu, Pak? Menciptakan lapangan kerja, menciptakan industri-industri yang memang gak gampang gitu, Pak ya. Jadi intinya di pendapatan. Jadi berikanlah pendapatan itu berasal dari lapangan kerja dan investasi. Dua hal. Pak, menyangkut investasi kan Bapak tadi menyebutkan banyak sekali hal-hal yang mengganggu investasi masuk ke dalam negeri. Salah satunya perizinan. Padahal kita tahu banyak sekali reformasi struktural lah namanya, reformasi birokrasi. Apa Omnibus Law? Omnibus Law juga gitu. Sudah banyak gitu produknya gitu, Pak. Tapi masalah ini tetap ada, tapi nggak berubah gitu. Ini apa yang lagi harus dilakukan gitu, Pak? Mula-mula kita pikir Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law. Dan itu dibikin bersama antar pemerintah dan pengusaha. Betul. Iya. Karena pengusaha juga ikut di situ. Betul. Asosiasi banyak yang sehingga banyak undang-undang itu berubah sangat berpihak kepada pengusaha. Kan? Betul. Nah, sehingga buruh memprotes atau masyarakat memprotes. Tapi prakteknya, aturannya mungkin bagus ya, Pak? Memberikan kesempatan. Tapi prakteknya di lapangan tidak seperti itu. Kok bisa, Pak? Apa yang salah itu? Pak? Seperti kita bicarakan tadi, masalah birokrasi pemerintahan, masalah korupsi, masalah pungutan, masalah apa. Dan tidak semudah itu. Berbeda dengan negara lain. Kita ada investasi di India. Itu isinya gampang di India. Gimana Pak? Apa bedanya sama Indonesia Pak kalau di sana? Ya sama-sama ya ekonomi kita plus minus lah. Ya. Tapi untuk investasi di situ tidak serumit yang kita lakukan. Ya. Serumit. Di Indonesia maksudnya sekarang ada untuk membuat garam barata. Iya. Dan pompa minyak apa-apa. Kenapa kita bikin di situ? Karena kita sudah mengekspor ke China, ke India, garam barata kira-kira 300. Airport. Semua airport di India yang baru itu semua garam baratanya buka. Ya, tapi kemudian bikin peraturan tahun lalu bahwa harus made in India. Local content tinggi. Maka tidak ada cara lain bikin pabrik di India. Bikin di sana. Tapi komponennya dari Indonesia. Iya. Ya, tapi pabriknya di sana. Iya. Nah, itu mudah. Tidak rumit dia punya masalah. Dan saya dengar juga pasar saham, pasar modal India lebih berkembang, Pak. Sekarang investor asing pada pilih India, Pak. Iya, karena orang-orang India banyak menguasai perusahaan besar. 5 perusahaan teknologi di Amerika, 4 CEO-nya orang India. Ya. Pinter-pinter juga berarti mereka bisa bersaing sama China kalau sekarang nih. Mungkin. Kalau CEO atau orang-orang di perusahaan lebih banyak India daripada China di Amerika. Ya semua Microsoft, betul. Apple, semua itu CEO-nya India. Artinya bahwa kemampuan manajerial India bagus. Itu tercermin juga dengan keadaan di India sendiri. Walaupun di sana korupsi juga banyak, tapi bisa diatasi. Pak, saya boleh tanya di luar ini nggak Pak? Lagi hot juga nih Pak di CNBC Pak, Danantara Pak. Nah, menurut Pak JK Danantara itu gimana sih Pak? Secara konsep baik, bagus ya Pak ya. Artinya ingin meningkatkan investasi pemerintah dengan mengumpulkan. Cuma sama dengan Temasek, sama dengan Norwegia tidak jauh sekali bedanya. Di Temasek itu dia punya dana cash besar.
kemampuannya. Yang berasal dari kelebihan pendapatan dibanding dengan surplus, maksudnya surplus dari anggarannya itu menjadi dana temasek. Dan kemudian sudah lama investasi, untungnya besar. Contohnya dia beli Indosat dulu. Betul. Waktu zaman krisis dia beli. Dia jalankan 2-3 tahun, dijual kembali 2 kali lipat harganya ke Qatar. Kita berdasarkan aset. Aset itu bukan milik negara. Katakanlah aset bank, itu yang besar. Itu kan asetnya itu termasuk milik nasabah, pihak ketiga. Dana pihak ketiga ya Pak? Iya, dana pihak ketiga. Itu tidak mungkin dipakai kan. Jadi hanya apalagi Norwegia, semua hasil minyak masuk dana surplusnya masuk ke SPF. Ya. Kita hampir sama dengan yang dibikin di Malaysia yang gagal. 1MDB maksudnya Pak? Ya. Itu akhirnya berhasil mendapat pinjaman. Tapi pinjaman itu diselewengkan. Betul. Jadi skandal besar. Iya, skandal besar. Itu kena Pak Najib. Itu. Ya kira-kira seperti itu keadaannya. Jadi gimana Pak? Belantara Pak? Kita tidak tahu. Belum ada tahu Belantara itu mau apa. Bagaimana sistemnya. Malah kita tanya ke anggota Belantara kayak Bambang itu masih menunggu ya Pak? Menunggu arahan apa. Mau apa. Tapi kalau diarahkan ke tidak bisa memberikan komen kan kita tahu. Karena ekspektasi orang udah besar loh Pak. Belantara ini kan jadi bahan omongan gitu, bisa meningkatkan investasi. Belum bisa kita tahu itu, belum bisa dibuktikan bahwa itu bisa jalan baik. Bahwa harapannya tentu kita mendukung suatu upaya. Betul. Ada harapan. Memang perlu ada perusahaan besar yang mendukung investasi dalam negeri untuk memberi contoh kepada asing bahwa investasi di Indonesia itu menguntungkan. Seperti itu. Pak, saya ingat waktu Bapak jadi Wapres eranya Pak Jokowi, itu cukup concern tentang situasi perbankan dan gimana bank-bank itu bisa mendorong perekonomian. Nah, sekarang kita lihat bank itu banyak yang mengeluh Pak, karena likuiditasnya ketat. Likuiditasnya ketat, sementara diminta juga bunganya tinggi ya? Bunganya tinggi Pak. Ini Bapak ngelihatnya gimana Pak? Jalan keluar dulu waktu saya di pemerintahan, saya minta pemerintah mempunyai polisi bunga rendah. Iya. Karena waktu itu bunga pinjaman masih 15-16%. Dan karena itu negara kita tidak bisa bersaing dengan Thailand, dengan Malaysia yang bunganya di bawah di bawah 10 ya Pak? Ya, di bawah 10. Malah seperti Thailand, Vietnam bisa 6-7%. Karena itu caranya ialah menurunkan deposito. Karena itu saya minta Bank Indonesia dan itu disetujui kemudian oleh kita panggil semua. Itu BI rate jangan lebih daripada 4%. Bisa ya Pak? Iya. Waktu itu BI rate sampai masih 12%. Turunkan ya. Minta waktu 1 tahun. Dan itu berhasil kan. Sehingga deposito sampai 2%. Dengan ke 2 tahun lalu itu. Ya tahun 2003, setelah itu 2001, 3%. Nah, kemudian bunga bank itu untuk bisnis itu kredit Pak. 8-9%. Masih oke lah. Single digit lah yang penting. Itu berjalan. Sehingga akibatnya ekonomi bergerak. Orang tidak lagi hidup daripada bunga kan? Iya. Karena itu timbullah ibu-ibu yang punya rumah tangga yang mungkin deposito 100-200 juta, 1 miliar. Untuk berusaha. Timbullah usaha-usaha kecil di mana-mana. Timbullah coffee shop di mana daripada saya dapat 1 miliar 2%, itu hanya 20 juta per bulan. Tidak bisa bikin apa-apa. Ya, jadi dia bikin usaha itu menimbulkan itu. Jadi perbankan juga oke masih tetap ada marginnya 5%. Besar. 5%. Ya, masih cukup. Karena itu untung
keuntungan bank kan tinggi-tinggi kan. Betul. Iya, Pak. Sampai sekarang 50 triliun Mandiri, BRI. Karena bunga deposito rendah, kemudian dia masih memperlakukan bunga kredit sampai 9%, 8-9%, ada 10%. Iya. Jadi splitnya bisa 6-7%. Betul. Untung besar ya. Betul. Iya. Ya, jadi kemudian itu juga kita perlakukan KUR. Iya. Dan kita subsidi bunganya. Ya. Karena mestinya KUR itu tidak perlu subsidi lagi. Iya. Karena cost of money-nya bank itu sekarang rendah. Iya. Mandiri, BRI paling cost of money-nya 2-3%. Dia jual 8% sampai 10%. Kan untung besar. Karena itu untungnya lah puluhan triliun. Iya. Jadi bank itu tidak kesulitan. Buktinya untungnya besar. Dia kan neracanya bang. Bisa dilakukan lagi tuh Pak sekarang Pak? Iya, bisa masih berjalan mestinya. Jadi mestinya itulah selalu katakan. Jadi kesalahannya begini ya dulu. Waktu krisis 98, bunga itu selalu di atas inflasi. Iya. Sebenarnya itu kesalahan pokok. Jangan. Kalau inflasi 10 menjadikan bunga 15. Sampai dulu inflasi sampai 50, bunga 60. Iya. Artinya kenaikan bunga itu mempercepat inflasi lagi. Betul. Karena kosnya makin tinggi. Iya. Padahal saya bilang, walaupun bunga 1%, rupiah itu mau kemana? Iya. Beda kalau dolar. Iya. You kasih dia bunga rendah di sini, dia lari ke tempat di mana bunga tinggi. Betul. Rupiah kan tidak bisa kemana-mana. Cuma berlaku di Indonesia aja. Aja. Betul juga ya. Jadi buat apa? Nggak ada pilihan lagi mereka nyimpen duit di mana. Menaikkan bunga itu? Buat apa? Jadi jangan kena inflasi tinggi, ikuti, jangan ikuti. Itu kesalahan pokok 98 itu, saya bilang. Menarik. Sekarang kan inflasi rendah Pak, 2%. Harusnya BI rate bisa 3% atau 4% aja Pak. BI rate kan sekarang 5,5 ya. Bisa turun ya Pak? Bisa. Saya bilangnya sama Pak Ferry. Dulu kan kita sepakat kebijakan bunga rendah dong. Kenapa sih mesti kenaikkan 5? Kasih 3. 3 itu artinya bunga deposito di bawahnya. Betul. Kemudian jaminan di atasnya. Betul. LPS. Betul Pak. Ya. Wah Pak JK masih hafal semua. Iya. Nah, bunga yang di kredit dikasih 5% di atas BI rate. Betul. Atau 4% lah di BI rate. Jadi kalau BI rate-nya 3, ya 7 lah. Dia tetap untung dia. Tapi alasan yang selalu muncul tuh kan kalau bunganya rendah, rupiahnya bisa melemah. Mau kemana? Rupiah mau kemana? Kalau melemah, tetap aja disimpan di bank. Karena tidak mungkin, karena melemah saya ambil uang saya simpan di rumah. Nanti rampok yuk. Jadi hanya mungkin pindah bank. Tidak mungkin saya mau belanja di Singapura. Mana orang mau pakai rupiah di Singapura ataupun apalagi Jepang, apalagi di Amerika. Jadi rupiah itu tidak bisa kemana-mana. Jadi saya bilang tidak ada gunanya cuma main bunga untuk rupiah. Kalau BI kan mikirnya buat insentif. Kalau misalnya bunganya tinggi, dolar, orang mau nyimpen dolar di sini supaya rupiahnya, nilai tukar rupiahnya menguat. Kalau kita bunga rendah, nanti dolar. Ya rupiah, dolar, mata uang seperti itu untuk apa gunanya? Karena kalaupun coba pelari lagi. Iya betul, dia gampang keluar masuk. Iya keluar masuk, hot money namanya ya Pak. Hot money. Nggak buat apa? Hanya di catatan udah ada dolar masuk sekian, tapi itu simpan di bank juga. Betul juga. Jadi itu pemikiran yang simpel karena itulah aja, memang. Tapi syaratnya saya bilang mesti ada kontrol dolar. Nah itu dilakukan. DHE, devisa hasil ekspor ya, itu jadi Pak JK setuju Pak. Saran itu bahwa you kasih rendah rupiah, tapi ekspornya you mesti kontrol devisa. Harus simpan di dalam negeri. Iya, harus kontrol devisa. Harus ditukarkan ke rupiah. Iya. Di Thailand begitu, kontrol devisa, you ekspor.
Di Thailand begitu ya Pak JK? Thailand, Malaysia kontrol devisa. Mereka lebih berani dari Indonesia, Iya, Pak. Kenapa kita takut? Kenapa kita Tidak takut? tahu. Karena itu saat tegas waktu itu hanya diturunkan hanya jadi 2%. Jadi bunga single digit kan tadi waktu single digit, jangan lagi begini. Iya. Mana daya saing kita tidak bisa, ekspor kita naik kalau cost of money-nya tinggi. Jadi kontrol devisa itu sebenarnya nggak apa-apa ya Pak JK? Tidak apa-apa, semua negara jalankan juga. Singapura juga kontrol devisa. Coba Anda punya uang di Singapura, mau keluarkan, mesti salah mau kemana, belanja apa, begitu kata. Persulit gitu ya Pak JK? Iya, di mana-mana negara. Cuma kita ini yang paling merdeka ini keadaan. Oh, menarik. Sekarang kan diberlakukan. Karena itu dipengaruhi oleh para pengusaha konglomerasi yang mengekspor sehingga hasil ekspornya diterima hari ini, kemudian besok pindah ke Singapura. Betul. Nah, dengan kontrol devisa tidak bisa. Dulu 3 bulan, saya tidak terlalu kecil itu. Sekarang sudah setahun. Iya, setahun Pak. 100%. 100%, biar aja. Tapi untuk ekspor hasil sumber daya alam. Betul sih Pak. Dan itu yang terbesar. Iya. Barang kita udah ngerusak lingkungan apa segala macam, dolarnya yang terima. Iya. Kasih rupiah saya bilang. Oh iya benar juga Pak. Dia investasi lagi di sini. Iya. Itu juga penting kan Pak ya? Harus. Dan itu dilakukan oleh BI sebenarnya, kontrol itu. Kita sama berunding itu. Dulu waktu saya di pemerintahan, sekali sebulan, tiap Senin. Iya Pak. Itu seluruh pejabat ekonomi keuangan itu rapat di rumah, makan pagi di rumah. Bukan rapat, diskusi Pak. Termasuk begini. Siapa aja tuh Pak? Kalau dulu ya, Pak. Menteri Keuangan, BI, Menteri Perdagangan, Menko Perekonomian, Menteri semua sektor ekonomi. Jadi di situ kita putuskan. Nanti setelah diputuskan, saya sampaikan ke Pak Jokowi begini kebijakannya. Setuju. Waktu itu apapun kita putuskan disetujui Pak Jokowi. Jadi ya kalau kita atur ekonomi ini bisa jalan, ekonomi ini bisa. Asal jangan. Tapi butuh orang yang punya kapabilitas kayak Pak JK, udah pernah di pemerintah udah berapa kali jadi pengusaha gitu kan, udah ngerti situasi global. Jadi pengalaman itu memang nggak bisa dibohongin sih Pak. Dan bisa menghitung risiko dengan tepat. Iya, apalagi udah pernah krisis 2008 Pak JK ya waktu itu ya Pak ya, Lehman Brothers jatuh. Pak JK di situ bagaimana bisa melalui krisis itu Pak? Kesalahan besar itu di krisis 2008 itu blanket guarantee. Itu salah lawan. Itu kan masalah Bank Senturi kan? Iya betul. Saya lawan Bank Senturi. Kenapa blanket guarantee? Kenapa you jamin? Jangan jamin sebenarnya. Biar pemegang sahamnya kena. Nah, itu kemudian keluar undang-undang. Waktu itu masih blanket. Saya lobby ke DPR. Jangan setuju ini. Robah. Tidak boleh blanket guarantee. Pokoknya kalau ada masalah bank, yang tanggung jawab pemegang saham. Betul. Sekarang hampir tidak ada krisis perbankan lagi. Betul. Iya. Karena dulu banyak bank yang sengaja kasih rusak banknya. Betul. Supaya diganti sama LPS. Nah, itu kesalahan mutlak kenapa terjadi krisis 98. 98 karena ada blanket guarantee. Iya. Maka 2008 nggak mau diulangi lagi gitu Pak JK. Iya. Kalau 2008 sebenarnya krisis mulai di Amerika. Benar, Lehman Brothers ya. Ya, kita perbankan kita tidak terlalu banyak kena 2008. Kalau 98 memang krisis Asia. Betul. Kita Thailand, Korea yang kena waktu itu. Tapi pengalaman Pak JK kan 98 aja bahkan udah mengalami. 2008 udah mengalami. Jadi kalau krisis-krisis cuma Trump cuman gertak-gertakan begini sih biasa aja karena nggak itu kan ke Menteri Keuangannya Mari. Iya Pak. Saya temannya, saya datang ke rumah, salah aku bikin ini blanket guarantee, batalin. Ini kalau dirampok nanti, betul dirampok. Dan 2008 nggak mau terulang lagi ya Pak ya. Tanya sama bos Pak CT. CT. Dia hadir waktu kalau sama datang ke rumahnya Mari, hadir dia. Untuk jangan salah ini kebijakan. Jadi saya ngerti di mana lubang-lubang kebijakan yang bisa diambil keuntungan orang yang tidak puas.
Mike 2008, 98, 2008, 2018. Pada saat 2018 itu krisis pada saat apa tuh? Perang dagang pertama. Perang dagang pertama. Tapi Pak JK gini juga nggak akan lebih buruk dari perang dagang pertama menurut Pak JK. Gimana? Pak JK udah mengalami berbagai krisis nih Pak. Untuk yang saat ini mah nggak ada apa-apanya kali Pak ya sebenarnya Pak. Oh, kalau ini kan akan terjadi bisa saja lebih karena dua hal yang terjadi, dunia dan dalam. Kalau 98 hanya kita kena dari dalam, dari luar ekonomi dunia baik-baik saja waktu itu. Sehingga kita bisa dibantu IMF. Betul. Sekarang banyak negara susah, masalah di luar. Iya. Susah sekarang. Eropa susah. Iya. Jadi gambaran Pak JK 5 tahun ke depan nih Pak. Kalau 8% terlalu tinggi, Pak JK memproyeksikan ekonomi Indonesia tuh pertumbuhannya berapa Pak? Kalau lihat kondisi sekarang ini, kita fair sajalah. Iya. Itu saya kira seperti saya katakan tadi, di bawah tahun lalu. Tahun lalu kan sekitar 5, sekian. Jadi berarti 4 sekarang. Mungkin 4,8, 4,9 seperti itu. Tapi yang penting sih bukan cuma sekedar angka kalau pertumbuhan ekonomi. Pak JK pernah bilang gitu kan. Kualitasnya kan Pak. Orang merasakan apa enggak? Merata apa enggak? Karena itu saya bilang jangan tiba-tiba lihat, pasar saham begini. Lihat juga pasar Tanah Abang gimana? Pasar Senen gimana? Pak, kalau soal PHK-PHK-an, kondisi tekstil ya kan. Bapak pandangannya gimana sih Pak? Saya saing tadi Pak. Kalau alasannya bahwa masalah tarif Trump karena masalah PHK itu tidak akan terjadi seperti itu. Ya. Jadi kita tenang saja. Itu terjadi tekstil itu karena banyak pengusaha tekstil yang memakai kredit perbankan itu untuk kepentingan lain. Ya, banyak ambil kredit besar dipakai untuk properti. Seperti Sritex itu kreditnya terlalu besar untuk bisnis seperti itu. Karena banyak orang meragukan apa benar dipakai kredit itu. Nah, begitu salah kelola yang lainnya, ya kenalah induknya. Jadi pernah ada pengusaha tekstil keturunan India datang ke PMI nyumbang. Saya bilang, bagaimana tekstil? Wah, bagus Pak. Oh gitu Pak. Pak. Kenapa? Orang Indonesia itu suka baju seragam, dia bilang. Ada perayaan sedikit, baju seragam. Lebaran baju seragam. Baju seragam. Mau kawin baju seragam. Iya, betul. Jadi kebetulan ulang tahun baju seragam. jadi banyak. Saya lihat sebenarnya di lemari baju saya begitu banyak baju-baju seragam yang saya hanya satu kali pakai. Betul. Tapi orang beli Pak. Orang beli dikasih. Dia bilang orang Indonesia itu suka beli baju. Jadi pasar kita luas kan dan culture kita kayak begitu ya Pak ya. Iya. Jadi, peluang masih ada. Dikasih insentif saja ekonomi berjalan. Itu pasar luas. Ya. Pak, nih Pak. Mungkin yang paling baru nih saya dititipin dari kantor. Kemarin Pak Prabowo bilang yang soal impor kuota impor mau dihapus. Bapak mungkin dengar soal itu ya Pak, sama TKDN mau dilonggarin. Pandangan Pak JK gimana Pak? Ada faktor positif dan negatif. Iya Pak. Faktor positifnya yaitu mengurangi korupsi. Ini soal apa nih Pak, yang mana? Kuota impor. Kuota impor. Maksud korupsi gimana? Iyalah, tahulah semuanya itu. Menteri Perdagangan semua yang dulu kan kaya semua, ya. Kasusnya Tom Lembong. Iya. Walau itu Tom Lembong paling sedikit. Iya. Bagaimana yang lain? Tahu semua kita lah orang pemerintahan. Kedua, yang dapat untung, yang dapat bagian, dibagilah itu. Katakanlah gini. Contohnya daging. Harga daging itu kalau dirupiahkan di luar negeri hanya kira-kira 80.000 per kilo. Tapi kalau karena kuota
menjadi 120.000. Begitu juga. Itu buat bagi-bagi gitu maksudnya Pak? Atau buat margin Iya, atau buat? pasti lah Indonesia apa yang tidak di ongkosnya. Nah, yang itu seperti dikatakan sendiri sama Pak Prabowo ya Prabowo. Iya. Bahwa ini bagi-bagi. Kita tahu lah dia bilang gitu kan. Iya, itu benar itu. Bawang putih, semua begitu kan. Bawang putih harganya di sini cuma 20.000. Bisa sampai ke sini bisa 50.000. Nah, itu artinya kalau bebas mungkin harganya daging Bersaing jadinya Pak ya, pemainnya makin banyak Pak ya. 90.000, tidak lebih 100.000. Daripada beli 150 sekarang. Iya. Bawang putih mungkin harganya cuma 25.000. Betul. Kalau bebas karena bersaing kan. Sekarang ada yang ngatur. Jadi oke, positif. Iya. Negatifnya tentu bahwa ini akan mempengaruhi pendapatan petani kita. Iya. Kan tidak bisa bersaing. Iya. Jadi produksi dalam negeri dari daging bisa turun. Iya. Atau kalau bawang putih memang Nggak bisa ditanam di dalam negeri. ya terbatas lah. Iya. Bisa tapi tidak Terbatas. bisa sebanyak ini. Iya. Ya. Gula. Kalau gula gimana? Iya gula, sama gula. Garam. Garam untuk industri memang Iya, susah. betul. Iya. Itu nggak apa-apa dibuka ya Pak ya. Iya, karena kita kan Kedelai. garam di laut itu kan itu banyak kotornya, Iya, hitam-hitam. Betul. Kalau sedangkan untuk Industri harus yang bersih buat industri, makanan, minum. makanan ataupun Kosmetik, baking soda, iya. macam-macam. Iya betul. Itu kan harus bersih karena dimewahkan. Kan? Jadi harus dicari jalan tengahnya gitu Pak. Iya, jadi mungkin saja oke bebas, tapi kasih aja biaya masuk. Ada tarifnya ya Pak ya? Jadi ada untungnya buat pemerintah juga ya Pak ya. Iya, masuk ke pemerintah daripada masuk ke kantongnya yang lain. Kasih biaya masuk aja. Oke. Sehingga petani itu terlindungi juga. Oke Pak. Kalau yang TKDN gimana Pak? Terakhir nih Pak. TKDN itu ada TKDN yang positif. Saya kira tetap harus dijaga supaya industri dalam negeri semua seperti ini. India bikin begitu TKDN seperti katakan tadi. Iya. Amerika juga ada TKDN. Ya, TKDN itu sudah adalah cara untuk meningkatkan produktivitas Dalam negeri. industri dalam negeri. Ya, kalau tidak nanti mobil Impor semua. masuk ini gampang. Bulat-bulat ya Pak. Ya, tidak ada lagi nanti pabrik Toyota di sini Menarik. atau pabrik mobil lain. Adanya pabrik assembling itu kemudian ada vendor-vendornya. Iya. Itu karena adanya TKDN. Dan TKDN itu bertahap kan. Tahun begini sekian tahun ini. Jadi saya kira harus tetap diberlakukan dengan batasan-batasan tertentu aja. Pak JK, kita udah 1 jam lebih nih ngobrol-ngobrol Pak. Seru Pak. Kita dapat pandangan yang berbeda gitu Mike ya. Iya, betul. Selama ini kan kita dari satu sisi mungkin dari ekonom aja. Tapi kan Pak JK kan udah lengkap semua nih Pak pengalamannya. Makasih banyak nih Pak. Mungkin kita nanti akan ngobrol-ngobrol lagi. Kalau ada isu-isu yang hot lagi, saya boleh ya Pak izin ya Pak kami ya Pak untuk meminta pandangan supaya masyarakat nggak ada panikan, kadang-kadang tenang menghadapi pemerintah juga dapat dibantu gitu Pak karena pengalaman Pak JK melalui berbagai krisis dan situasi ekonomi Pak. Makasih banyak ya Pak. Oke. Iya Pak. Yeah. Oke Sobat Cuan, demikian obrolan saya dan Michael bersama Pak JK, orang yang tentunya kalibernya udah luar biasa lah untuk ngasih kita pandangan dan apa yang harus dilakukan dalam kondisi yang tengah terjadi saat ini. Saya Wahyu Daniel. Mohon undur diri dari podcast Cuap-Cuap Cuan. Sampai jumpa.